Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Muhammad Rizky di channel YouTube Stockner.id. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan investasi kita yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Dan kali ini kita akan membahas salah satu jenis investasi di sektor keuangan, yaitu deposito. Tentu banyak sekali nih penjelasan mengenai deposito, sehingga para investor bisa mempertimbangkan jenis investasi yang terbaik. Untuk itu mari kita simak videonya ya. Secara definisi, deposito adalah salah satu produk perbankan yang merupakan bentuk pendapatan dana oleh nasabah kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk jangka waktu tertentu dengan tingkat bunga yang tetap. Dana yang didepositokan akan dijamin oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah sebelum jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Kira-kira cara kerja deposito gimana sih? Pahami baik-baik ya. Cara kerja deposito mengutamakan kestabilan dana dan memberikan nasabah kepastian atas tingkat imbal hasil yang akan diterima, sehingga deposito menjadi salah satu instrumen investasi yang diminati oleh banyak orang untuk tujuan pengamanan dana dan dalam jangka waktu tertentu. Cara kerja deposito adalah sebagai berikut nih. Pertama, penentuan jangka waktu. Nasabah dan bank atau lembaga keuangan menentukan jangka waktu deposito yang akan digunakan. Jangka waktu ini bisa beragam nih, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, atau lebih lama, tergantung pada kesepakatan antara nasabah dan banknya. Kedua, penempatan dana. Nasabah menyetorkan sejumlah dana ke dalam rekening deposito yang dimiliki oleh bank atau lembaga keuangan. Dana ini tidak dapat diakses oleh nasabah selama jangka waktu deposito berlangsung. Yang ketiga, tingkat bunga yang tetap. Sebelum nasabah menyetorkan dana, bank akan menawarkan tingkat bunga yang akan diberikan selama jangka waktu deposito. Tingkat bunga ini tetap dan telah ditentukan sejak awal. Yang keempat itu adalah imbal hasil. Selama jangka waktu deposito, nasabah akan memberikan imbal hasil atau bunga dari dana yang telah didepositokan. Imbal hasil ini akan dihitung berdasarkan tingkat bunga dan saldo deposito pada setiap periode tertentu, biasanya nih bulanan atau akhir periode. 5 adalah jaminan keamanan. Dana yang didepositokan akan dijamin oleh bank, sehingga nasabah tidak perlu khawatir nih kehilangan dana tersebut akibat kebangkrutan bank. Di banyak negara, ada lembaga penjamin simpanan yang memberikan perlindungan atas dana nasabah hingga batas waktu tertentu. Keenam itu jangka waktu berakhir. Setelah jangka waktu deposito berakhir, nasabah memiliki beberapa opsi nih. Yang pertama adalah memperpanjang deposito. Nasabah dapat memperpanjang jangka waktu deposito dengan atau tanpa menambahkan dana baru. Opsi selanjutnya adalah menarik dana. Nasabah dapat menarik seluruh dana beserta bunga yang telah dihasilkan. Opsi selanjutnya, menarik sebagian dana. Nasabah juga bisa memilih untuk menarik sebagian dana dan membiarkan sisanya tetap berada dalam deposito. Nah, ada konsekuensi penarikan sebelum jangka waktu berakhir. Jika nasabah memutuskan untuk menarik dana sebelum jangka waktu berakhir, ada beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi nih, seperti potongan bunga. Bank dapat memberlakukan potongan bunga sebagai bentuk denda atas penarikan sebelum jangka waktu berakhir. Konsekuensi selanjutnya, tidak dapat mendapatkan bunga. Jika nasabah menarik dana sebelum mencapai periode bunga berikutnya, maka nasabah mungkin tidak akan mendapatkan bunga untuk periode tersebut. Tadi kita sudah membahas mengenai cara kerja deposito. Nah, kira-kira apa sih tujuan investasi deposito? Jadi, tujuan deposito adalah untuk mencapai beberapa manfaat dan tujuan keuangan bagi nasabah dan bank atau lembaga keuangan yang terlibat dalam produk ini. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari deposito. Pertama adalah pengamanan dana. Salah satu tujuan utama dari deposito adalah untuk mengamankan dana nasabah dalam jangka waktu tertentu. Dengan menempatkan dana dalam deposito, nasabah dapat menghindari risiko fluktuasi nilai investasi yang umumnya terjadi pada produk investasi yang lebih berisiko, seperti saham atau reksadana. Yang kedua, stabilitas pendapatan. Deposito menawarkan tingkat bunga tetap selama jangka waktu tertentu. Hal ini memberikan stabilitas pendapatan bagi nasabah karena mereka dapat mengandalkan imbal hasil yang konsisten dan tidak dipengaruhi oleh perubahan pasar. Yang ketiga adalah keuntungan pasif. Deposito adalah salah satu bentuk investasi yang relatif pasif. Setelah nasabah menyetorkan dana, mereka tidak perlu melakukan tindakan aktif atau memantau pasar seperti pada investasi saham. Nasabah dapat berfokus pada tujuan keuangan lainnya tanpa perlu terlalu banyak waktu dan usaha untuk mengelola investasi mereka. Yang keempat, ada dana darurat. Deposito sering digunakan sebagai tempat menyimpan dana darurat. Dana darurat ini adalah cadangan keuangan yang bisa digunakan untuk menghadapi situasi darurat atau keadaan tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan, krisis kesehatan, atau keadaan mendesak lainnya. 5. Jangka waktu tertentu. Deposito membantu nasabah mengatur dan mengikat dana untuk jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan dan tujuan keuangan mereka. Hal ini tentunya membantu nasabah dalam perencanaan keuangan karena dana tersebut
tidak dapat diakses atau digunakan sebelum jangka waktunya berakhir. Yang keenam ada pembiayaan kredit. Deposito juga dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit atau pinjaman dari bank atau lembaga keuangan. Nasabah yang memiliki deposito dapat menggunakan deposito mereka sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit dengan tingkat bunga yang lebih rendah. Tadi kita sudah bahas mengenai tujuan investasi deposito. Pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis deposito. Kira-kira ada berapa ya? Investasi deposito dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristik dan aturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa jenis investasi deposito. Yang pertama adalah deposito berjangka atau fixed deposit. Deposito berjangka adalah jenis deposito yang memiliki jangka waktu tertentu yang telah disepakati antara nasabah dan bank. Dana yang didepositokan tidak dapat ditarik sebelum jangka waktu berakhir tanpa adanya konsekuensi seperti pemotongan bunga atau denda. Deposito berjangka biasanya menawarkan tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa karena dana diikat untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah deposito on call. Deposito on call adalah jenis deposito yang memungkinkan nasabah untuk menarik dana kapan saja tanpa perlu menunggu jangka waktu berakhir. Namun, tingkat bunga pada deposito on call biasanya lebih rendah dibandingkan deposito berjangka karena fleksibilitas penarikan yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah deposito syariah. Deposito syariah adalah jenis deposito yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam deposito syariah, bank tidak memberikan bunga, tetapi nasabah dan bank berbagi keuntungan yang dihasilkan dari investasi dana nasabah. Skema hasil ini menjadikan deposito syariah lebih sesuai bagi nasabah yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 4 adalah deposito valuta asing. Deposito valuta asing adalah deposito yang dilakukan dalam mata uang asing. Ini cocok bagi mereka yang ingin melindungi nilai aset mereka dari fluktuasi nilai tukar mata uang atau yang membutuhkan dana dalam mata uang asing untuk transaksi bisnis atau keperluan lainnya. Keputusan memilih jenis investasi deposito tergantung pada tujuan keuangan, profil risiko, dan kebutuhan likuiditas masing-masing investor. Setiap jenis deposito memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, sehingga penting bagi calon investor untuk memahami karakteristik masing-masing dan memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Tadi kita sudah membahas jenis-jenis deposito, ada banyak sekali nih jenis deposito sehingga investor bisa memilih deposito sesuai dengan kriterianya. Tapi kira-kira apa sih menjadi kelebihan deposito? Investasi deposito memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menarik nih bagi sebagian orang. Berikut adalah beberapa kelebihan investasi deposito. Pertama, keamanan dana. Salah satu kelebihan utama dari investasi deposito adalah keamanan dana yang tinggi. Dana yang didepositokan dijamin oleh bank atau lembaga keuangan, sehingga risiko kehilangan dana akibat kebangkrutan bank sangat rendah. Di banyak negara, ada lembaga penjamin simpanan yang memberikan pelindungan atas dana nasabah hingga batas waktu tertentu. Yang kedua adalah tingkat bunga tetap. Tingkat bunga pada deposito ditetapkan sejak awal dan akan tetap stabil nih selama jangka waktu deposito berlangsung. Hal ini berbeda dengan tabungan biasa atau rekening giro, di mana tingkat bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan bank. Ketiga, investasi tanpa risiko. Deposito dianggap sebagai salah satu investasi yang paling aman karena memiliki risiko yang rendah. Ini menjadikannya pilihan yang baik untuk orang-orang yang cenderung bersikap konservatif dalam mengelola keuangan, dan mereka ingin melindungi dana mereka dari risiko investasi yang lebih tinggi. Keempat, tersedia dalam berbagai jangka waktu. Deposito biasanya tersedia dalam berbagai jangka waktu, mulai dari beberapa bulan hingga beberapa tahun. Ini memberikan fleksibilitas kepada nasabah untuk memilih jangka waktu yang sesuai dengan tujuan keuangan mereka, baik itu untuk tabungan jangka pendek, menengah, atau investasi jangka panjang. 5. Tersedia di bank-bank yang berbeda. Deposito dapat dibuka di berbagai bank atau lembaga keuangan, memberikan nasabah opsi untuk membandingkan tingkat bunga dan layanan yang ditawarkan oleh berbagai lembaga sebelum memutuskan untuk melakukan investasi. Setelah kita membahas banyak sekali kelebihan, tentu banyak juga nih kekurangan dari investasi deposito. Ada beberapa aja ya yang menjadi kekurangannya. Meskipun investasi deposito memiliki beberapa kelebihan, ada juga nih beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam deposito. Berikut adalah yang menjadi kekurangan investasi deposito. Yang pertama adalah rendahnya imbal hasil. Tingkat bunga yang ditawarkan pada deposito umumnya lebih rendah dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya yang lebih berisiko, seperti saham atau obligasi. Sebagai hasilnya, imbal hasil dari investasi deposito mungkin tidak dapat mengimbangi laju inflasi, yang berarti nilai real dari dana dapat menurun. Yang kedua, tidak fleksibel. Deposito memiliki jangka waktu tertentu di mana dana tidak dapat ditarik sebelum jangka waktu berakhir tanpa adanya konsekuensi seperti denda atau pemotongan bunga.
Kekurangan fleksibilitas ini bisa menjadi masalah jika investor membutuhkan dana secara mendesak sebelum jangka waktunya berakhir. Yang ketiga adalah potensi pajak. Imbal hasil yang diterima dari deposito mungkin tunduk pada pajak, tergantung pada peraturan pajak di wilayah tempat investasi dilakukan. Pajak dapat mengurangi imbal hasil bersih yang diperoleh dari deposito. Setelah kita bahas mengenai kekurangan investasi deposito, tentu ada juga nih resiko jika kita berinvestasi deposito. Mari kita bahas. Berikut adalah beberapa resiko investasi deposito. Pertama itu adalah resiko inflasi. Salah satu resiko utama investasi deposito adalah resiko inflasi. Tingkat bunga tetap yang ditawarkan pada deposito mungkin tidak selalu dapat mengimbangi laju inflasi. Akibatnya, daya beli dari dana yang diinvestasikan dalam deposito dapat menurun seiring berjalannya waktu. Jika tingkat inflasi lebih tinggi daripada tingkat bunga deposito, nilai real dari dana yang diinvestasikan dapat menyusut. Yang kedua adalah risiko nilai tukar atau untuk mata uang asing. Jika deposito dilakukan dalam mata uang asing, maka nilai investasi dapat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar mata uang. Jika nilai tukar mengalami perubahan yang signifikan selama jangka waktu deposito, hal ini dapat mempengaruhi nilai investasi saat dana dikembalikan ke mata uang asli nasabah. Ketiga adalah risiko kebangkrutan bank. Risiko kebangkrutan bank atau lembaga keuangan tempat deposito dibuka tetap ada. Jika bank mengalami masalah keuangan yang serius dan tidak mampu membayar kembali dana nasabah mungkin menghadapi risiko kehilangan sebagian atau bahkan seluruh dana yang didepositokan. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai kelebihan, kekurangan, dan risiko jika berinvestasi deposito. Tapi kira-kira cara membeli deposito gimana sih? Untuk membeli deposito, Anda perlu mengikuti beberapa langkah berikut. Yang pertama adalah pilih bank atau lembaga keuangan. Pertama, tentukan bank atau lembaga keuangan yang ingin Anda gunakan untuk membeli deposito. Pilih lembaga yang terpercaya dan menawarkan tingkat bunga yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang kedua, identifikasi jenis deposito. Tentukan jenis deposito yang ingin Anda beli. Deposito biasanya tersedia dalam berbagai variasi, seperti deposito berjangka atau fixed deposit, deposito on call, atau deposito syariah. Setiap jenis deposito memiliki fitur dan aturan yang berbeda, jadi pastikan untuk memahami perbedaannya sebelum memilih. Ketiga, tentukan jangka waktu. Pilih jangka waktu yang sesuai dengan tujuan keuangan Anda. Jangka waktu deposito bisa bervariasi, mulai dari beberapa bulan hingga beberapa tahun. Pastikan untuk memilih jangka waktu yang sesuai dengan rencana keuangan Anda. Yang keempat adalah setor dana. Setelah Anda memilih jenis deposito dan jangka waktu, kunjungi cabang bank atau lembaga keuangan yang dipilih. Bawa dokumen-dokumen yang diperlukan seperti identitas diri, KTP atau paspor, dan dana yang akan didepositokan. Yang kelima, buka rekening deposito. Ajukan pembukaan rekening deposito dengan mengisi formulir aplikasi yang diberikan oleh bank. Pastikan Anda telah memeriksa dan mengerti syarat dan ketentuan yang terkait dengan deposito yang akan Anda beli. Yang keenam, pantau investasi. Setelah deposito dibuka, Anda bisa memantau perkembangan investasi melalui rekening bank Anda atau melalui layanan perbankan elektronik yang disediakan oleh bank. Periksa saldo dan perkembangan bunga secara berkala. Penting nih untuk diingat bahwa deposito memiliki batas waktu tertentu. Biasanya memiliki denda jika dana ditarik sebelum jangka waktu berakhir. Sebelum membeli deposito, pastikan untuk memahami syarat dan ketentuan yang berlaku agar Anda dapat memanfaatkan investasi ini dengan sebaik-baiknya. Nah, tadi kita sudah membahas banyak sekali penjelasan mengenai investasi deposito. Tentu sangat mudah dipahami kan? Untuk kalian, jika ingin melihat video dari Stocknode.id, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share video Stocknode.id ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cuan dan bye-bye.